Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ertika Nanda kembali menyapa pemirsa Temanggung TV dalam acara Mutiara Ramadan. Baik, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama tentang agama Islam bersama narasumber yang alhamdulillah insya Allah sudah hadir pada hari ini. Namun sebelum itu pemirsa Temanggung TV sekalian, saya akan menyapa pemirsa yang ada di studio. Insya Allah di studio ini sudah hadir ibu-ibu yang cantik-cantik dan insya Allah calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin ibu-ibu. Baik, kita perkenalan dulu sama ibu-ibu. Tapi sebelumnya saya mau nanya ibu, kabarnya gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Baik, silakan sekarang perkenalan dulu ya Bu dari yang sisi sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu dari PRA Keuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan untuk ibu-ibu yang di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pimpinan cabang Aisyah Tembarak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu biar lebih semangat dikit, tepuk tangan yuk, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya atas perkenalan dari ibu-ibu tadi. Baik ibu-ibu dan pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada. Sekarang kan kita sedang berada di bulan Ramadan ya ibu-ibu. Gimana puasanya Bu, lancar? Alhamdulillah ya Bu. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Baik Bu, sebagian besar di sini ya Bu. Udah berapa kali Bu ikut puasa Ramadan Bu? Udah banyak kali ya Bu ya. Pertanyaannya gini Bu, kalau udah berkali-kali puasa Ramadan, kualitas Ramadan kita gimana Bu puasanya Bu? Udah yakin belum kalau udah bagus Bu? Yakin ya? Sambil belajar ya Bu ya? Atau masih mikir kayak gimana ya kualitas puasa saya gitu ya Bu ya? Jangan sampai puasa kita cuma dapat apa Bu? Lapar dan dahaga. Sayang banget tuh namanya puasa kita sia-sia. Bu, kalau amal ibadah Ramadan kita nih insya Allah ya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira nanti dapat balasan apa sih Bu? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Bu? Dihapus dosanya atau pengampunan dari Allah. Amin ya Bu ya. Semoga kita dosanya diampuni Allah. Apalagi Bu? Masuk surga dari pintu mana Bu? Pintu Ar-Rayyan, pintu orang berpuasa. Amin ya Bu. Dan lain sebagainya. Banyak banget manfaat di bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting semoga kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti pahala kemudian mengikuti. Amin ya rabbal alamin Bu. Nah, karena kita ini sedang puasa Ramadan, kita pengen juga supaya kualitas puasa kita juga baik ya Bu ya. Alhamdulillah bersama kita di sini sudah hadir seorang narasumber. Beliau seorang ustadzah dari Pondok Pesantren Al Mukmin Muhammadiyah Tembarak Temanggung. Insya Allah beliau hari ini akan hadir membawakan materi tentang bagaimana sih menjaga kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Ustadzah Qurrata A'yun. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah, insya Allah baik. Sehat ya Ustadzah ya? Insya Allah. Baik pemirsa Temanggung TV dan ibu-ibu semuanya, silakan kesempatan akan saya aturkan kepada Ustadzah untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang solihah, bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Pekerjaan di rumah bagaimana Ibu? Beres. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan ya yang tidak terhingga, yang tidak dapat kita hitung sehingga kita bisa berada di sini. Di antaranya termasuk dua nikmat yang sering kita lupa. Nikmat apa, Ibu? Sehat. Iya, nikmat sehat dan sempat. Iya, nikmat sempat atau nikmat waktu luang. Sebagaimana sabda Rasulullah, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal farahu. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ibu-ibu yang berada di sini berarti insya Allah sudah memanfaatkan nikmat sehatnya, memanfaatkan waktu luangnya untuk sesuatu yang baik. Ya, insya Allah ya, nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang baru dan juga bermanfaat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beserta para keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, yang setia sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita dapat mencintai Nabi, mencintai Rasulullah dengan cara yang benar. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dengan cara yang benar? Yaitu dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya tanpa mengurangi maupun menambahi. Baik ibu-ibu, kita sudah berada di bulan Ramadan, sebelumnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban biasanya kita berdoa ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena doa ini penting ya Ibu. Karena misalnya kita sudah sampai bulan Sya'ban, belum tentu kita sampai kepada bulan Ramadan, karena yang namanya umur, namanya usia itu tidak ada yang tahu. Nah, doa ini sebetulnya tidak bersumber dari hadis yang sahih, tidak bersumber dari hadis yang sahih, tapi isinya baik, isinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Maka doa ini bisa kita amalkan, bisa kita baca, tetapi tidak sebagai ibadah sunnah yang dikhususkan. Ibu-ibu sudah hafal doanya? Sudah, dan ini sudah lewat, karena kita sudah sampai di bulan Ramadan. Allah mengizinkan kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, tadi pertanyaannya sudah berapa banyak Ramadan yang kita lalui, ibu-ibu? Banyak, sebanyak umur kita, kalau umurnya 40 tahun berarti sudah 40 kali Ramadan. Yang 50 tahun berarti sudah 50 kali Ramadan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Ramadan kita tahun ini atau Ramadan kita saat ini sudah lebih baik dari Ramadan sebelumnya? Ya, ini mudah-mudahan silakan ditanyakan kepada diri masing-masing, dijawab dalam hati, Kita nanti berusaha supaya bagaimana Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Nah, ibadah itu tidak hanya tentang sah dan tidak sah, ibu-ibu, tapi juga bagaimana tentang kesempurnaan, bagaimana kita berusaha supaya ibadah kita sempurna. Kesempurnaan ibadah itu tidak bisa kita dapatkan dengan hanya menunggu saja atau dengan berdiam diri saja, tapi kesempurnaan ibadah itu harus kita usahakan, begitu Nah, gitu Mbak Nanda. Baik, terima kasih Ustazah, dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.
Kembali lagi bersama kami di acara Mutiara Ramadan. Baik, tadi Ustadzah Kurota sudah menyinggung sedikit ya tentang kesempurnaan ibadah, dan insya Allah di segmen kali ini insya Allah beliau akan menjelaskan lagi lebih lanjut tentang topik tersebut. Silakan Ustadzah. Ya, tadi ibu-ibu bahwa kesempurnaan ibadah itu harus apa? Harus kita usahakan, tidak bisa dengan diam saja tiba-tiba kita mendapatkan ibadah yang sempurna, ibadah yang berkualitas, tapi harus kita usahakan. Misalnya sholatnya belum bisa tepat waktu. Apakah kemudian dengan tanpa usaha sholatnya bisa tepat waktu dengan sendirinya? Tidak, jadi harus diusahakan. Kita harus berupaya supaya sholat kita, bagaimana caranya sholat kita tepat waktu, kemudian bagaimana sholat kita khusyuk, sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan sebagainya. Termasuk dalam ibadah Ramadan, ibadah Ramadan itu kita tidak hanya cukup dengan menunggu saja, tapi kita juga harus menyiapkan. Jadi ibadah Ramadan itu tidak hanya ketika Ramadannya sudah datang, tapi dari awal, sejak datang bulan Ramadan kita sudah persiapan. Nah, persiapannya apa saja? Persiapannya mulai dari persiapan fisik, persiapan fisik itu menjaga kesehatan, kemudian melatih dengan puasa sunnah, memperbaiki sholat kita, kemudian membiasakan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sudah dilakukan ibu-ibu? Insya Allah, Jadi ketika bulan puasa atau bulan Ramadan itu tiba, kita sudah betul-betul siap. Nah, itu adalah upaya-upaya supaya kita bisa meraih ibadah yang sempurna. Nah, begitu juga meskipun kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, sudah di tengah-tengah, kesempatan beribadah itu belum terlambat. Dalam Islam yang dinilai itu bukan hanya di awal saja, tapi prosesnya bagaimana, kemudian kesungguhan kita untuk memperbaiki diri itu seperti apa. Nah, itulah yang membedakan kaum muslimin yang taat dengan kaum muslimin yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Kaum muslimin yang taat itu berusaha supaya ibadahnya berkualitas, ibadahnya baik, ibadahnya lebih baik dari ibadah-ibadah sebelumnya. Sedangkan muslim yang hanya menggugurkan kewajiban saja, ya sudah seperti rutinitas tahunan, gitu Jadi puasa ini kan setiap tahun ada. Jadi kalau muslim yang hanya menggugurkan kewajiban saja, ya sudah ikut saja dengan yang lain tanpa ada usaha untuk memperbaiki kualitas ibadah puasa. Nah, kalau di tengah-tengah bulan puasa, kalau di awal biasanya masih semangat, masjidnya masih penuh, kemudian nanti kalau sudah 10 hari berkurang, misalnya 1 baris, nanti berikutnya berkurang lagi. Nah, meskipun kita sudah berada di tengah-tengah bulan puasa, ini belum terlambat untuk memperbaiki kualitas puasa kita, Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi kalau di tengah-tengah sudah mulai timbul rasa bosan, misalnya rasa capek, nah itu bagaimana supaya tetap berjalan, ibadahnya tetap berjalan, walaupun berkurang, misalnya tadarusnya yang awalnya 1 hari 1 juz, nah misalnya berkurang sedikit tidak apa-apa, tapi tetap dilaksanakan. Jangan kemudian ditinggalkan begitu saja atau tidak membaca Al-Quran sama sekali. Nah, ada beberapa hal atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan puasa yang berkualitas. Ya, setidaknya ada 5. Yang pertama adalah memantapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal Ramadan kita memantapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka di tengah-tengah ini kita perbarui lagi niatnya. Diperbarui niatnya karena apa, Ibu-ibu?
Iya, karena Allah nggih, karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi tahunan, bukan karena orang lain, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dari hadis ini niat kita berpuasa itu adalah semata-mata karena iman, semata-mata untuk mencari pahala dari Allah. Nah, bonusnya apa? Bonusnya atau hadiahnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, kalau niat kita lurus, maka ibadah yang kecil itu akan terasa besar. Kalau niatnya kita lurus, maka amalan yang ringan itu akan bernilai pahala. Kalau niat kita lurus, maka lelah itu bisa menjadi ibadah. Jadi ibadah itu kan luas sekali nggak ibu-ibu, tidak hanya ibadah mahdoh, tapi ibadah yang ghairu mahdoh yang banyak sekali. Misalnya senyum saja itu sudah menjadi ibadah. Kemudian masak setiap hari kita masak itu juga bisa menjadi ibadah. Jadi seperti itu nggih, niatkan segala sesuatu yang kita perbuat itu kita niatkan untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala supaya bernilai ibadah. Nanti kalau sudah bernilai ibadah, Allah ridho dengan kita, maka apapun yang kita inginkan insya Allah Allah akan berikan gitu ke. Kasih sayang Allah, kalau Allah sudah ridho, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau tidak hari ini ya besok, kalau tidak besok ya minggu depan, kalau tidak minggu depan bulan depan dan seterusnya. Kemudian itu yang pertama nggih, yang pertama adalah meluruskan niat atau memantapkan niat atau memperbarui niat. Kemudian langkah yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi kemaksiatan nggih. Banyak sekali jenisnya, terkadang kita tidak sadar masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat ini akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, rubba shaimin haduhu min siyamihi al-ju'u wal atoshu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia hanya mendapatkan dari puasanya itu adalah lapar dan dahaga saja. Ini kita sudah diingatkan ya. Jadi ternyata ada orang, tidak hanya satu tapi banyak ya. Dalam hadis disebutkan banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Nah, mengapa bisa seperti ini? Mengapa ini bisa terjadi berpuasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga? Nah, salah satu sebabnya itu adalah masih berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berbuat hal-hal kemaksiatan. Ya, misalnya yang berkaitan dengan lisan kita, misalnya berkata dusta, kemudian ghibah. Masih dilakukan ibu-ibu? Kadang ya. Kemudian berkata sia-sia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lisan kita. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman yang modern ini, peluang untuk ghibah, peluang untuk berkata yang sia-sia itu peluangnya sangat besar. Jadi misalnya kita sedang membuka HP, kemudian lewat berita-berita yang tidak mengenakan, muncul berita-berita yang aneh-aneh gitu nggih. Kalau sekarang itu banyak sekali berita-berita yang semakin hari semakin membuat kita istighfar. Tapi kadang kita melihat berita yang seperti itu timbul keinginan untuk ikut berkomentar nggih. Kalau di sosial media nggih, ingin ikut berkomentar dan komentarnya itu karena kadang terbawa emosi dengan isi berita, jadi ingin berkomentar dengan kata-kata yang kasar.
gitu kan, karena merasa ini dunia maya, tidak ada yang mengenal kita, tidak kenal, jadi ingin berkomentar dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang sia-sia. Nah, padahal ini adalah sesuatu yang dilarang, perbuatan yang sia-sia gitu nggih. Baik, terima kasih Ustazah ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan atau menjaga kualitas ibadah di bulan Ramadan kita. Baik, menarik sekali pembahasan kita baru saja. Namun sebentar lagi mau ada yang lewat, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Baik, pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, tadi kita telah mengikuti bersama ya kajian yang disampaikan oleh Ustazah Kurota tentang ternyata banyak hal loh yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Nah, di segmen kali ini Ustazah akan memperjelas dan memperdalam lagi tentang materi tersebut. Silakan kami persilahkan kepada Ustazah. Oke, tadi ada 2 langkah yang sudah kami sebutkan untuk memperbaiki, untuk menjaga atau untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Tadi yang pertama apa Ibu? Niat, memperbarui niatnya. Kemudian yang kedua, menjaga perbuatan, menjaga dari kemaksiatan. Maksiat itu banyak sekali dari maksiat lisan tadi sudah ada contohnya, kemudian maksiat perbuatan ya dengan tangan, dengan perbuatan, kemudian ada juga maksiat hati. Maksiat hati itu misalnya hati yang iri, hati yang dengki, hati yang dendam. Nah, kalau punya hati yang seperti ini akan mengurangi kualitas ibadah kita. Karena hati yang iri ini tidak akan pernah ada habisnya. Pasti akan selalu ada orang yang lebih dari kita, lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, lebih apa lagi Bu? Lebih cantik. Nah, itu kalau kita punya hati yang tidak bersih, hati yang iri, itu akan selalu mengganggu. Jadi kalau punya hati yang seperti ini, ibadahnya tidak akan fokus, tapi malah capek mengurusi urusan orang lain. Maka untuk mendapatkan ibadah yang berkualitas ini, kita harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat, baik itu perbuatan maksiat yang berkaitan dengan lisan, perbuatan maupun hati. Nah, Ibnul Jauzi rahimahullah itu pernah berkata, hukuman terberat dari perbuatan maksiat itu adalah dicabutnya kenikmatan dalam beribadah, lupa terhadap Al-Qur'an, kemudian menyepelekan atau menyia-nyiakan istighfar. Dan hukuman yang paling ringan itu adalah hukuman fisik yang menimpa di dunia. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, dia mendapatkan hukuman secara fisik atau mendapatkan musibah, itu sebetulnya adalah hukuman yang paling ringan. Sedangkan hukuman yang paling berat atas perbuatan maksiat adalah dicabutnya nikmat dalam beribadah. Ya, jadi melaksanakan ibadah tapi tidak ada rasanya. Misalnya sholat, tapi sholatnya terasa hampa, kemudian zikirnya terasa membosankan, doa-doanya terasa hambar, seperti itu menjadi tanda-tanda bahwa Allah telah mencabut kenikmatan dalam beribadah. Maka kita harus berhati-hati supaya tidak berbuat kemaksiatan. Nah, kalau Allah sudah mencabut kenikmatan dalam ibadah kita, maka ibadahnya akan terasa berat, akan terasa berat. Sholatnya seperti beban, puasanya seperti beban. Nah, kalau sudah terasa berat seperti ini, menjalankan ibadahnya terasa berat, maka untuk mendapatkan puasa yang berkualitas, puasa yang sempurna itu akan sulit. Karena dari awal sudah berat. Maka salah satu langkah untuk mendapatkan puasa yang berkualitas, ibadah yang berkualitas itu dengan cara meninggalkan
kemaksiatan. Nah, itu yang kedua nggih. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga supaya kita bisa mendapatkan ibadah puasa yang sempurna adalah dengan cara menyusun rencana untuk mengisi kegiatan ibadah selama bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu kan sebetulnya sangat singkat, hanya 1 bulan nggih. 1 bulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Kalau tidak direncanakan, nanti seringkali sudah habis atau tahu-tahu sudah tanggal 27 Ramadan, tahu-tahu sudah memasuki 10 hari terakhir. Maka kita perlu merencanakan, kita susun apa saja ibadah yang akan kita lakukan di siang hari. Misalnya siang hari setelah subuh membaca Al-Quran 2 halaman, kemudian nanti duha 2 halaman lagi, kemudian nanti duhur 2 halaman lagi misalnya. Kemudian zikirnya kita jadwalkan setiap pagi dan petang. Kemudian membaca sholawat Nabi, misalnya kita jadwalkan setiap kita bekerja, ya, sambil bekerja, sambil membersihkan rumah, sambil memasak, kita sambil membaca sholawat Nabi. Nah, kalau perlu ibadah-ibadah itu yang akan kita lakukan, kita susun, kita tulis, kita tempelkan, Bu. Kita tempelkan di almari nggih, atau di kulkas seperti itu nggih. Jadi kita bisa melihat, oh ini yang belum dilakukan, yang ini yang sudah kita kita checklist nggih. Jadi supaya sebagai pengingat supaya tidak ada yang terlewat. Kemudian begitu juga dengan ibadah malamnya, ibadah yang dikerjakan pada malam hari. Kita juga susun, misalnya malam hari mau tarawih, kemudian tilawah, ya, tadarus nggih, atau bahasa Jawanya apa? Darusan atau deres gitu nggih. Nah, itu kita susun mau dari jam berapa sampai berapa kita tadarus, kemudian zikirnya mau berapa menit, kita susun supaya ibadah kita itu teratur, terencana seperti itu nggih. Jadi nanti bisa diketahui, oh ini ternyata 1 hari ini yang belum adalah sholawat nabinya misalnya. Jadi kalau kita melihat rencana itu, melihat catatan itu, bisa kita lakukan ketika walaupun misalnya sudah terlambat, tapi mungkin misalnya melihatnya sebelum tidur. Jadi saat itu juga kita lengkapi ibadahnya, ya. Kemudian ya, itu penting ya, menyusun rencana, menyusun ibadah kita. Kalau tidak kita susun, biasanya ibadahnya sekehendak sendiri. Jadi ketika ingin tarawih ya tarawih, ketika tidak ingin tarawih ya tidak tarawih, ketika ingin baca Al-Quran ya baca Al-Quran, ketika tidak ingin ya tidak membaca Al-Quran. Jadi istilahnya ibadahnya sesuai dengan moodnya saja, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi menyusun rencana ini akan membantu ikhtiar kita dalam mewujudkan kesempurnaan dalam ibadah, khususnya ibadah puasa yang sedang kita jalani. Apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh ya, kita tunaikan. Jangan sudah disusun rapi tapi hanya menempel saja, misalnya tidak dilaksanakan. Itu nggih. Nah, apa yang kita susun itu tidak perlu ibadah yang berat-berat, ya. Tidak perlu ibadah yang berat-berat. Yang penting jelas dan konsisten, ya, konsisten dan istiqomah seperti itu, nggih. Tadi kan sudah ada hadisnya bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi iya, ajek seperti itu, nggih. Nah, termasuk penyemangat kita dalam berpuasa adalah buka bersama, nggih, bukber. Itu tidak mengapa kita jadwalkan. Misalnya hari pertama mau buka puasa dengan keluarga di rumah. Hari kedua mau buka bersama misalnya dengan putranya, nggih, Bu. Kemudian hari ketiga dengan keluarga besar misalnya. Nah, itu merupakan salah satu penyemangat, nggih, salah satu penyemangat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kalau misalnya kita sudah punya jadwal bukber gitu, nanti sudah dari pagi nanti mau buka puasa di sana, mau buka puasa di sini. Nah, itu sehari-harinya sudah menanti-nanti, jadi tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa.
Namun yang perlu diingat, buka bersama itu bukan ajang pamer nggih. Jadi biasanya kalau sudah kumpul nanti pamer, ini anakku sudah kerja di sini, anakku sudah lulus kuliah misalnya, itu kadang jadi ajang pamer seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan, tidak boleh yang seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lain adalah sholat maghribnya. Kadang sudah buka bersama, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman misalnya, nanti sholat maghribnya jadi keteteran. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, maka untuk mendapatkan ibadah puasa yang berkualitas, kita perlu mengatur rencana, perlu menyusun apa saja yang akan kita lakukan. Begitu nggih. Baik, ibu-ibu sekalian dan pemirsa Temanggung TV, itu tadi ya banyak hal yang kita dengarkan dari Ustadzah Qurrata tentang apa sih yang perlu dilakukan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan puasa. Baik, jangan kemana-mana pemirsa Temanggung TV, tetap bersama kami di acara Mutiara Ramadan. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Baik, ibu-ibu yang ada di studio, kita cek ingatannya ya. Tadi Ustadzah sudah menyampaikan materi tentang apa untuk meningkatkan amal ibadah puasa kita. Poin yang pertama apa tadi, Bu? Memperbarui niat. Yang kedua, jaga diri dari kemaksiatan. Terus yang ketiga apa lagi? Menyusun rencana kegiatan. Iya, coba nanti kita praktekkan ya Bu ya di Ramadan kali ini ya. Selanjutnya masih ada materi lagi dari Ustadzah Qurrata, monggo Ustadzah. Ya, tadi sudah 3 nggih, masih ada 2 lagi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ibadah puasa yang berkualitas. Nah, yang keempat ini adalah ikhlas dalam menjalankan ibadah. Nah, ibu-ibu, ikhlas ini memang bukan perkara yang mudah, nggih. Mudah diucapkan tapi sulit dalam melaksanakan. Tapi ikhlas ini sangat menentukan nilai ibadah. Ikhlas itu artinya beribadah bukan untuk dipuji, bukan untuk dianggap rajin, bukan untuk terlihat lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita tidak diperintahkan untuk ibadahnya itu untuk pamer. Tidak ada perintah ibadah untuk pamer, untuk dibuat status misalnya untuk diposting di media sosial. Tidak, tapi kita diperintahkan untuk ibadah dengan ikhlas. Nah, ulama sering mengibaratkan ikhlas itu ibarat ruhnya dan ibadah itu adalah jasadnya. Jasad tanpa ruh itu jadinya apa, Bu? Zombie. Jasad tanpa ruh ya mati, tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya. Jadi ibadah tanpa ikhlas itu tidak bernilai. Kan ibadah yang ikhlas itu mungkin tidak terlihat oleh manusia, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Jadi syarat ibadah kita diterima itu ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti mengikuti ketentuan atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Nah, itu syarat diterimanya ibadah kita. Kemudian langkah yang terakhir, kalau sudah niat sudah, usaha sudah, rencana sudah, kemudian ikhlas sudah, kira-kira yang terakhir apa, Bu? Yang terakhir tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Tapi tawakal di sini bukan berarti pasrah begitu saja tanpa usaha,
tapi tetap berusaha secara maksimal, nanti hasilnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa sudah ibadah tapi kok belum maksimal ya. Sudah berusaha tapi kok masih banyak kurangnya. Nah, itu nanti Allah yang akan menilai. Allah Maha tahu keterbatasan hambanya. Allah Maha tahu keterbatasan kita, kemampuan kita. Jadi insya Allah akan mengampuni kita ya. Kalau misalnya sudah berusaha tapi belum maksimal, Allah tahu. Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu batasan kita. Nah, mudah-mudahan dengan 5 hal tersebut puasa kita bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sebanyak umur kita, tadi ada yang 50 kali Ramadan, ada yang 40 kali Ramadan, ada yang bahkan 60 kali Ramadan. Kalau kita sudah dipertemukan dengan Ramadan sebanyak itu, maka berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan supaya ibadah kita meningkat, supaya ibadah puasa kita berkualitas. Kan gitu nggih. Jadi pertanyaannya, mau berapa Ramadan lagi supaya ibadah kita itu berkualitas, supaya ibadah puasa kita itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, begitu Mbak Nanda. Baik, terima kasih Ustadzah ya. Tadi sudah dijelaskan tentang 5 poin untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan puasa. Baik, sekarang kami persilakan ibu-ibu yang di studio untuk menanyakan pertanyaan kepada Ustadzah. Dimulai dari ibu yang sebelah kanan dulu, silakan. Monggo ibu berdiri, nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Hayati dari pimpinan Ranting Asia Keuangan ingin menanyakan kepada Ustazah Rotaah. Setelah tadi kami mendengarkan uraian yang sudah banyak sekali bagaimana cara meningkatkan dan memperbaiki Ramadan kita tahun ini. Nah, ini ibu-ibu ini itu banyak kegiatan selain beraktivitas di luar, yang paling utama adalah Mikrofonnya nggak hidup. Tadi ya. Cek halo.
Cek. Oke. Cek, halo. Sudah? Baik pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah menyimak ya kajian dari Ustadzah Qurrota mengenai 5 poin yang bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan berikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadzah Qurrota. Baik, dimulai dari ibu-ibu di sebelah kanan saya. Silakan perkenalkan diri dan kemudian sebutkan pertanyaannya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutahirah Hidayati dari pimpinan ranting Aisyah Keuangan. Setelah tadi mendengarkan uraian banyak sekali yang disampaikan oleh Ustadzah Qurrota Ayun, diantaranya adalah cara-cara memperbaiki Ramadan tahun ini, amalan-amalan. Ini ibu-ibu saat ini itu banyak kegiatannya, selain kegiatan-kegiatan di luar, yang lebih utama adalah rutinitas kegiatan pokok yaitu mengurus keluarga. Yang ingin saya tanyakan, tadi itu sudah banyak sekali cara-cara untuk memperbaiki amalan di bulan Ramadan. Itu dengan sibuknya ibu-ibu rumah tangga ini, bagaimana cara menyusun rencana yang realistis agar rencana-rencana itu bisa terlaksana sehingga kualitas bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau 2 pertanyaan sekaligus Ustadzah atau satu-satu? Satu. Baik, dijawab dulu ya Ustadzah, silakan. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang di sini kita ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mengurus rumah, ya bekerja, kemudian nanti juga ada berorganisasi, bersosial di masyarakat dan lain-lain. Jadi pekerjaannya ibu-ibu ini seperti tidak ada habisnya, nggih. Selesai ini melihat rumahnya ternyata masih belum selesai. Kemudian selesai beres-beres ternyata melihat misalnya depan rumah masih kotor. Jadi seperti tidak ada selesainya. Jadi kalau kita mengaji seperti ini ya, mengikuti kajian itu sebetulnya adalah sebagai tempat istirahat kita, sebagai wadah kita untuk istirahat dari pekerjaan ya yang tidak pernah ada habisnya. Nah, bagaimana cara kita menyusun rencana ibadah kita di bulan puasa ya, yang realistis, yang bisa dilaksanakan? Kuncinya itu ada 3 ya. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah mendahulukan yang wajib-wajib dulu dan yang inti ya. Yang wajib itu adalah puasa, kemudian yang kedua sholat ya, atau sholat dan puasa, itu yang wajib. Nah, bagaimana kita menunaikan yang wajib dulu? Yang wajib itu kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, sholatnya tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Kemudian puasanya dijaga supaya tidak berkurang ya, tidak berkurang pahalanya. Itu yang wajib dulu. Kemudian yang kedua adalah menyisipkan ibadah dalam aktivitas harian. Jadi misalnya yang sunnah ada zikir, kemudian membaca Al-Quran atau mendengarkan kalau tidak membaca Al-Quran, paling tidak mendengarkan tilawah, mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini kita sisipkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya sambil memasak, sambil beberes rumah dengan zikir, sambil zikir kemudian sambil bekerja, misalnya ibu-ibu yang masih bekerja, sambil bekerja kita mendengarkan tilawah, mendengarkan kultum, mendengarkan kajian. Karena kalau ibu-ibu ini kan multitasking gitu bisa mengerjakan 2 hal sekaligus. Jadi sambil bekerja sambil mendengarkan kajian misalnya. Ini beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak
tidak bisa. Kalau bekerja ya sudah bekerja, tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa sambil mendengarkan. Kemudian yang ketiga, kuncinya adalah targetkan walaupun sedikit tapi tetap konsisten. Tadi ya, amal yang disukai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi konsisten. Jadi ini kita targetkan ibadah kita, amalan kita yang akan kita lakukan, walaupun itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit seperti itu, nggih. Kemudian yang terakhir adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan tidak perlu membandingkan ibadah kita dengan orang lain. Tidak akan pernah ada habisnya. Nggih, kurang lebih seperti itu, nggih, supaya rencana kita atau ibadah kita yang kita susun itu bisa terlaksana dengan baik. Kuncinya 3 itu. Tadi mendahulukan yang wajib, kemudian menyisipkan dalam aktivitas sehari-hari, dan terakhir adalah target yang sedikit tapi konsisten. Gitu nggih. Baik, pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan dari jawaban dari pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio ya. Insya Allah nanti kita akan ada satu lagi sesi tanya jawab, namun jangan pergi kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Tadi sudah ada penanya pertama ya dari Bumut untuk menanyakan pada Ustazah. Nah sekarang ada pertanyaan yang kedua. Kami beri kesempatan kepada ibu-ibu di sebelah kiri dari Purwodadi atau dari Tembara, Bu? Tembara, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Nur Hayati dari BCA Tembara. Kita telah sama-sama mendengarkan uraian tentang kualitas berpuasa di bulan Ramadan, dan kita telah melakukan berkali-kali melaksanakan bulan Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, menurut Islam, apa tanda-tandanya seseorang telah melaksanakan Ramadan yang benar-benar berkualitas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nur Hayati ya. Silakan Ustazah untuk dijawab. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, dalam pandangan Islam, tanda-tanda bahwa Ramadan itu berkualitas atau Ramadan itu dilaksanakan dengan baik oleh seseorang itu tidak dilihat dari banyaknya aktivitas ibadah, tetapi dilihat dari bekasnya Ramadan. Jadi bekasnya Ramadan itu bisa dilihat dari perilakunya setelah Ramadan atau setelah hari raya, nggih. Apakah ada perbedaan sebelum puasa dan setelah puasa, atau mungkin selama puasa berubah jadi kalem, nggih, menjaga lisan dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk hari raya sudah berubah lagi. Nah, itu menjadi tanda-tanda bahwa Ramadannya tidak membekas. Jadi tanda-tandanya kalau Ramadannya membekas, Ramadannya berkualitas, itu yang pertama adalah meningkatnya ketakwaan. Karena memang tujuan awal diperintahkannya puasa yaitu untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Nah, ini adalah tanda yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu nanti lebih sadar akan Allah, lebih tahu, lebih takut bermaksiat, kemudian lebih ringan menjalankan perintah-perintah, tidak menunda-nunda, kemudian lebih berhati-hati dalam ucapan, dalam perbuatan supaya tidak menyakiti orang lain misalnya, kemudian lebih mudah memaafkan, tidak ada hati yang iri, dengki, ataupun dendam. Kemudian tanda yang kedua itu ibadahnya lebih terjaga. Jadi bukan hanya ketika Ramadan saja, ketika Ramadannya rajin ya,
sholatnya selalu berjamaah, kemudian tarawih, membaca Al-Quran. Tapi begitu Ramadannya selesai, jamaahnya tidak lagi ke masjid, kemudian baca Al-Qurannya sesempatnya. Nah, itu menjadi tanda-tanda bahwa Ramadannya tidak membekas. Kalau membekas, ibadahnya lebih terjaga. Jadi ya paling tidak, walaupun tidak sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan kan ada tarawih, ada kajian. Nah, setelah Ramadan paling tidak sholat tahajud, atau kalau sholat tahajudnya belum mampu ya sholat witir. Sholat witir itu kan ringan. Kalau belum bisa, sholat witir dulu, baru kemudian nanti ditambah lagi. Kemudian yang ketiga, tanda bahwa Ramadan kita berkualitas atau membekas itu adalah akhlaknya menjadi lebih baik, Akhlaknya menjadi lebih baik. Karena puasa itu kan melatih kesabaran, menahan emosi, dan memperbaiki sikap. Jangan ketika misalnya diajak ghibah, jawabannya aku sedang puasa. Tapi begitu puasanya selesai, langsung ayo kayak gitu, Nah, itu berarti puasanya atau Ramadannya tidak membekas. Kemudian yang keempat, semakin menjauhi maksiat. Jadi tidak mudah berbuat kemaksiatan, bukan berarti langsung sempurna, tetapi ada usaha-usaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum datangnya Ramadan, Kemudian Ramadan yang berkualitas itu membuat dosa menjadi berat. Jadi ketika kita akan melakukan dosa itu kita merasa berat. Kalau sebelumnya mungkin nggak apa-apa, masih dosa kecil misalnya. Tapi setelah Ramadan, kemudian Ramadan kita berkualitas, kita akan berat berbuat dosa. Seperti itu, Kemudian yang kelima, tanda yang kelima atau yang terakhir adalah tumbuh rasa rindu kepada ketaatan, tumbuh rasa rindu kepada ibadah. Jadi kita menanti-nanti waktu sholat, kok belum masuk waktu sholat ya, buru-buru mau sholat. Kemudian kita merindukan misalnya sholat tahajud. Kemudian ketika Ramadan berakhir itu kita merasa kehilangan. Jadi kita sudah merindukan lagi bulan Ramadan yang berikutnya. Itu menjadi tanda-tanda bahwa Ramadan kita itu berkualitas atau membekas kepada perilaku kita. Kira-kira begitu, Ibu. Terima kasih ya penjelasannya Ustadzah ya. Baik Bu, mari kita simpulkan yuk materi yang disampaikan oleh Ustadzah pada hari ini. Apa saja sih poin-poin yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan? Yang pertama apa Bu? Memperbaharui niat. Niat puasa kita tuh buat apa ya? Dievaluasi lagi, apakah cuma buat rutinitas, apakah cuma buat trending biar sama kayak yang lain, apakah supaya nggak malu dilihat orang lain, apakah karena Allah. Jadi niatnya diperbaharui lagi supaya lebih ikhlas karena Allah. Yang kedua apa Bu? Jaga diri dari kemaksiatan. Kalau dari penjelasan Ustadzah tadi, ternyata kemaksiatan itu bisa menjadi sumber mara bahaya petaka yang menimpa kita. Misalnya kita terjadi musibah, mungkin ini karena kemaksiatan saya kemarin. Misalnya terjadi musibah terhadap kita tidak berpikir ini salahnya si dia. Coba kita lihat diri kita dulu. Kemaksiatan apa sih yang kita lakukan sehingga untuk mengundang bala dari Allah ini? Jadi sekali lagi jaga diri dari kemaksiatan supaya nanti Allah tidak mengingatkan kita dari bala yang kemudian datang di kemudian hari ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Ibu? Menyusun rencana Ramadan. Kalau nggak menyusun rencana gimana Bu? Ya gitu aja, jalani aja gitu ya. Mungkin saya begitu ya, kalau ibu kan enggak ya Bu ya. Disusun rencananya, katanya tadi untuk ibadah pagi mau apa aja, siang mau ngapain, malamnya bagaimana, tadarusnya misalnya mau ditarget seperti apa. Setidaknya ketika ada ada rencananya, kita bisa berpatokan terhadap rencana tersebut. Kalau nggak ada rencananya, kita ya jalan-jalan aja tapi tidak ada tuntunannya gitu ya Bu ya. Tidak ada yang kemudian mengguidance kita menjalani ibadah selama Ramadan. Yang keempat apa Bu? Ikhlas dalam menjalankan ibadah. Tadi kalau ibadah itu tidak ikhlas, katanya apa tadi? Sia-sia atau kayak tidak diterima. Karena
kayak badan tanpa apa tadi Bu? Tanpa nyawa ya Bu ya. Jadi ibadah ada ikhlasnya lillahi ta'ala. Sekali lagi ibadah bukan cuma karena dilihat orang lain, bukan karena malu pada yang lain, tapi memang niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kelima apa Bu? Setelah semuanya tawakal. Jadi tawakal itu prosesnya di terakhir setelah semua proses kita jalani. Bukan di awal-awal tawakal pasrah yang awal, bukan ya. Pasrah itu setelah di belakang, setelah usaha ikhtiar kita lakukan sehingga tawakal lillahi ta'ala. Kita pengennya beribadahnya kayak pengen maksimal, ternyata kemampuannya segini. Nah kita tawakal pasrah kepada Allah, Allah maha tahu. Jadi kita tawakal ya Allah, ini usaha terbaik kami, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kira-kira begitu ya Bu kesimpulannya ya Bu. Terima kasih Ustadzah Qurrata Ayun atas materi yang diberikan pada hari ini ya, mengenai bagaimana sih kita menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga ibu-ibu semuanya ibadah Ramadan di tahun ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik dari Allah, dan semoga ibadah kali ini kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada Ramadan yang lalu ya Bu ya. Dan semoga kita nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Qurrata Ayun yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir di studio dari pimpinan cabang Aisyah Koangan ya Bu ya. Cabang atau ranting? Oh, pimpinan ranting Aisyah Koangan dan pimpinan cabang Aisyah Tembara yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Saya Ertika Nanda selaku host hari ini bersama segenap kru dan tim yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Mutiara Ramadan pada hari dan jam yang sama. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.